Shalom. Apa kabar? Sukacita, sukacita. Ui, ui. Ulang ke sana. Apa kabar? Sukacita, sukacita. Ui, ui. Baik puji Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, saat ini Tante ditemani oleh siapa namanya ini?
Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan surga. Kami boleh ada sampai hari ini oleh karena kemurahan-Mu. Sebelum kami memulai ibadah kami, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan, ambil alih pelayanan ini. Biarlah Tuhan yang tampil di tengah-tengah kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan melayani. Pakai kami semua pemain musik. Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani juga anak Hosana yang membantu dalam puji-pujian. Tuhan juga memberkati. Kami tolak setiap bentuk kuasa kegelapan iblis, roh main-main, roh yang tidak sungguh-sungguh, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa menguduskan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Apa kabar? Sukacita, sukacita. Ui, ui, oh ya, mari baik kita angkat lagu yang berkata, ya saya bukan pasukan berkuda. Kakak Usana simpan mic supaya bisa gerak.
Aku lupa. Kalau keretanya Tuhan Yesus menuju kemana? Ke surga. Iya, ke surga. Pintar. Baik, kita mau nyanyi satu lagi lagu. Kakak Usana nyanyi yang bagus ya. Yang lagu yang berjudul Hidup Tanpa Yesus Seperti Dona. Tahu? Oke. Oke. Iya, hidup tanpa Yesus seperti Dona. Hidup tanpa Yesus seperti Dona. Seperti Dona. Seperti Dona. Hidup tanpa Yesus seperti Dona. Ada lubang kosong dalam hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti Dona. Seperti Dona. Seperti Dona. Hidup tanpa Yesus seperti Dona. Ada lubang kosong di dalam hatiku. Siapa yang suka makan donat? Oh, bagaimana rasanya donat? Enak kan? Iya, tapi ada rotinya. Iya, ada rotinya, terus di tengahnya ada Lubang. iya, ada lubang. Begitu juga kita kalau hidup ini tanpa Yesus, maka akan hati ini akan Kosong. iya, akan kosong. Maka Usana di sini kan? Iya, baik. Kalau tanpa Yesus, maka hati ini akan kosong. Kita nyanyi lagi. Hidup tanpa Yesus seperti Dona. Tepuk tangan semua yang di rumah. Yang belum tahu, kita belajar bersama-sama ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di dalam hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di dalam hatiku. Amin, haleluya. Baik, kita mau dengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Kakak Usana tahu lagunya? Aku tapinya belum. Iya, kita belajar. Yang belum tahu di rumah, kita belajar bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku.
saya berdoa. Saya berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita segera akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan saat ini terambil dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Judul firman Tuhan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ya. Siapa yang sudah pernah lihat pohon ara? Ada yang sudah pernah lihat? Ya, kalau mungkin ada sudah pernah dengar tentang pohon ara tapi belum pernah melihat pohon ara, ya nanti Tante tunjukkan gambarnya di sini ya tentang pohon ara ya. Bagaimana bentuknya pohon ara itu? Ya nanti kalian lihat di sini. Nah, pohon ara ini ya Tuhan Yesus berikan sebuah perumpamaan ya. Ada seorang pemilik kebun anggur ya. Pemilik kebun anggur ini dia selama 3 tahun dia selalu pergi menengok dan melihat kebunnya. Nah, kebunnya ini adalah kebun anggur, tetapi di kebun itu ada sebuah pohon ara yang tumbuh di dalam kebun anggur itu. Nah, pemilik kebun anggur itu berikan kesempatan pohon ara itu untuk bertumbuh. 1 tahun dia datang tidak ada buahnya, ya dia kembali lagi, dia datang lagi tahun berikutnya tidak ada buahnya. Ketiga tahunnya lihat lagi, wah pohon ini banyak daunnya, sangat rimbun besar. Sudah 3 tahun dia tambah tinggi tambah besar, tapi tidak ada buahnya satupun di dalam, hanya daun semua. Ya, langsung pemilik kebun anggur itu dia punya anak buah atau penggarap ya, petani yang menggarap kebunnya. Nah, dia panggil penggarap itu, "Bapak sini dulu, tebang pohon ini, pohon ara ini tebang saja, karena 3 tahun ini saya bolak-balik datang lihat pohon ini, tetapi pohon ini tidak ada tumbuh, dia hanya daun saja nih. Jadi potong saja, tebang saja pohon ini, nanti kita tanam pohon anggur saja. Kita khususkan untuk pohon anggur saja." Tapi apa yang dibilang oleh pemilik kebun itu? "Tuan, jangan ditebang sayang, sudah 3 tahun ini. Nanti saya cangkul lagi tanahnya, saya pupuk lagi. Mudah-mudahan Tuan tahun depan pohon ini bisa berbuah." Akhirnya Tuhan itu memberikan kesempatan untuk pohon ara itu ya hidup untuk tahun depan dia bisa berbuah. Pohon ara ini ya adalah gambaran daripada kehidupan kita sebagai anak-anak. Ya, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertumbuh di kebun anggur. Ya, di ladang anggurnya Tuhan. Kita anak-anak Tuhan berikan fasilitas ya. Seperti tadi itu pohon itu dipelihara, dirawat, dijaga oleh penggarap atau petani. Ya, penggarap itu cangkul, dia kasih pupuk, terus ada air hujan datang siram, dia bertumbuh, dia bertunas, tetapi tidak berbuah. Nah, kadangkala kita juga anak-anak seperti pohon ara ini. Tuhan kasih kita fasilitas, ada penggarap, itulah pengasuh-pengasuh sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan yang menaburkan firman, ya, yang membersihkan, mencangkul hidup kita, dipelihara, dipupuk, dirawat dengan firman, dengan Roh Kudus, dengan kasih Tuhan. Tapi kadangkala kita tidak menghasilkan buah, ya.
Buah itu apa, anak-anak? Ya. Buah itu adalah perbuatan kita. Ya, buah itu adalah tingkah laku kita, baik dalam sikap kita sehari-hari kepada orang tua, ya, kepada kakak, kepada adik, kepada teman di sekolah, kepada tetangga, orang-orang di sekitar kita. Kalau kita perbuatan kita tidak baik, perkataan kita sering kasar, atau mungkin ada di sini anak-anak yang masih suka maki-maki, ada di sini yang masih bicara kotor, itu sama dengan pohon ara yang tidak berbuah, ya, hanya gaya saja nyanyi, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Waktu di gereja dia nyanyi bagus-bagus, tapi sampai di rumah bagaimana? Apakah anak-anak melakukan firman? Apakah anak-anak berkata yang baik, yang sopan sama mama? Ya, berkata yang sopan kepada kakak, kepada adik. Kalau kita berkata yang baik, berbuat yang baik, bersikap yang baik, sama dengan kita sudah berbuah, sehingga bisa dinikmati oleh Tuhan. Kita anak-anak, ya, harus bisa menghasilkan buah, ya, harus bisa menghasilkan buah. Nah, untuk bisa menghasilkan buah, kita harus rela digarap oleh petani tadi. Kita ini anggaplah kita ini sebagai pohon ara, ya, yang digarap oleh petani. Siapa petani? Hamba Tuhan, gembala, ya, pengasuh sekolah minggu kita anak-anak. Nah, kita digarap oleh firman Tuhan, lewat teguran itu kita seperti dicangkul, kita dibersihkan dosa-dosa kita. Kalau kita mau relakan hati kita dibersihkan, disucikan, ya, kita bisa menghasilkan buah. Jangan hanya daun. Daun itu apa? Itulah penampilan luar. Dilihat, anak ini dia bagus sekali, dia cantik sekali, dia ganteng sekali, dia punya suara bagus sekali kalau nyanyi, dia punya suara keras sekali kalau nyanyi. Kalau dia bergerak, dia bagus sekali bergerak memuji Tuhan. Kelihatan bagus. Nah, tapi jangan hanya puas kelihatan bagus di luar, seperti pohon ara yang hanya daunnya banyak. Kita juga harus menghasilkan buah, ya, harus menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, tahun ini kita tidak mau berubah, tahun ini kita tidak mau bertobat, tahun depannya tidak mau lagi berubah, terus melawan mama, terus melawan bapak, ya, terus tidak mau dengar-dengaran, waktu dengar firman jalan-jalan, waktu berdoa main-main, memuji Tuhan main-main, itu sama dengan tidak menghasilkan buah. Di tengah teman-teman tidak sopan berkata-kata, ya, kasar dalam berkata-kata. Nah, ini orang-orang yang kalau Tuhan memberikan kesempatan dan tidak diberikan kesempatan, suatu saat kita bisa ditebang seperti pohon ara tadi, ya. Fasilitas yang Tuhan kasih sama seperti pohon ara, ya, Tuhan kasih fasilitas. Ada penggarap, ada tanah yang subur untuk pohon itu bertumbuh, ya, ada hujan yang turun menyiram. Kita juga anak-anak, Tuhan beri kesempatan untuk hidup. Tuhan kasih udara untuk kita bernapas. Kita bisa bernapas. Itu, ya, kemurahan Tuhan, fasilitas yang Tuhan kasih, ya. Tuhan berikan mama yang memperhatikan kita, Tuhan berikan bapak yang perhatikan kita, ya. Tuhan berikan mama yang masak untuk kita, ya, kita bisa makan, kita bisa ada baju untuk kita pakai. Itu semua, ya, sama dengan kita diberikan
kesempatan Tuhan untuk menikmati hidup ya. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, anak-anak dikasih Tuhan, perhatikan baik supaya kalau Tuhan kasih kesempatan kita hidup, kita harus menghasilkan buah. Amin. Kita harus menghasilkan buah yang baik ya. Seperti pohon ara ini, kalau tidak berbuah terus, lama-lama ditebang. Tentu kita tidak mau ditebang ya. Tentu kita mau ya bisa dinikmati oleh Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Waktu pengasuh katakan, ayo kita menyembah Tuhan ya, kita menyembah, kita memuji, kita agungkan, kita besarkan Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Itu buah yang manis untuk Tuhan. Contoh buah yang baik apa? Ayo, siapa yang bisa? Contoh buah yang baik. Siapa yang bisa? Anak-anak di rumah? Ya, buah yang baik itu contohnya apa tadi? Berkata yang baik. Apalagi? Ya. Berpikir yang baik, jangan pikiran yang tidak baik. Ya, berpikir yang baik, yang bersikap yang baik, yang hormat kepada orang tua, itulah buah yang baik. Ya, amin. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu buah yang baik. Ya, kita melakukan firman yang kita dengar, itu buah yang baik. Ya, kalau kita menghasilkan buah yang baik, Tuhan berikan kesempatan untuk kita hidup. Ya, Tuhan berikan kita kesempatan untuk bisa menikmati hidup. Kita harus pergunakan dengan baik. Ya, kita harus gunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh. Coba lihat keadaan dunia ini yang tidak menentu, kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa bebas lagi keluar, ya. Kita hanya tinggal di rumah. Itu waktu ini ya Tuhan masih kasih kita hidup. Ya, ada waktunya nanti bahwa kesempatan itu tertutup. Waktu itu ditutup. Kesempatan untuk bertobat ditutup. Kesempatan untuk berbuat tertutup. Waktu itu habis. Nah, kalau sudah seperti itu terlambat. Mari anak-anak dikasih Tuhan, sekarang ini belum terlambat. Hasilkan buah yang baik, ya. Hasilkan buah yang baik. Kalau dengar sekolah minggu, ya duduk yang manis, berdoa yang baik, memuji Tuhan yang baik. Sampai di rumah melakukan firman yang didengar. Haleluya. Kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar, sehingga hidup kita ya dapat dinikmati oleh orang tua. Orang tua kita lihat ini, anak Salom ini jadi manis. Anak Hosana ini jadi manis. Ya, wah dia dengar-dengaran. Wah dia rajin berdoa. Kalau makan dia berdoa, tidur dia berdoa. Ya, dia berbicara sama mama sopan. Ya, kalau bicara sama mama harus sopan. Ada di sini tante pernah dengar anak-anak yang bilang sama orang tuanya itu ko, mama, ko ini mama. Tidak boleh ya. Kita di sini tidak boleh bilang orang tua itu ko. Harus sopan, harus bilang mama. Tolong dulu mama kalau mau minta tolong sama mama. Jangan kasar. Mama, masak mama, saya lapar mama. Mama, saya lapar sekali nih mama ini juga. Ko ini mama. Itu buah yang manis kah asam? Ya, buah yang tidak enak, tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Bagaimana caranya minta tolong sama orang tua? Mama, saya lapar mama. Mama sudah masak kan? Kalau mama bilang tunggu lagi nak ya, mama lagi masak ini. Tadi ada tamu jadi terlambat masak. Oh iya mama, saya bisa bantu kah mama? Oh boleh, saya bantu mama. Kupas bawang mama. Bantu di rumah mama. Kalau mama masak, bantu kupas bawang, petik rica, petik sayur, bantu cuci piring. Itu sama dengan menghasilkan buah yang manis. Amin, anak-anak. Menghasilkan buah yang manis. Kalau anak-anak menghasilkan buah yang manis, tempatnya di mana? Di surga atau di neraka? Di surga. Ya, di surga. Ya, kalau Tuhan datang kali yang kedua, kita terangkat, ya dijemput oleh Tuhan. Kenapa?
Karena kita pohon ara yang kita pohon yang berbuah, ya. Amin. Kita pohon yang berbuah, ya. Berkata-kata jujur, jangan suka tipu-tipu, jangan suka bohong. Itu sama dengan orang yang tidak berbuah. Kalau suka tipu-tipu mama, tipu-tipu bapak, tipu-tipu teman, itu sama dengan tidak berbuah. Atau mungkin ada di sini anak-anak di rumah, ada nggak masih suka curi? Curi mama punya uang, curi bapak punya uang, curi teman punya pensil, curi teman punya penghapus, curi teman punya buku. Itu sama dengan orang yang tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, harus bertobat. Tuhan kasih kita waktu, kesempatan untuk hidup. Gunakan itu. Gunakan kesempatan ini. Bertobat. Jangan bilang sama si kecil, sama si anak-anak, malas bertobat. Nanti saja, masa sebesar bertobat. Itu tidak contoh yang tidak baik. Dari kecil, kalau kita menghasilkan buah yang baik, maka kita besar, kita akan menuai juga yang baik. Kalau kita menabur yang baik sejak kecil, menabur perbuatan baik sama mama, hormat, sopan sama mama, jujur, berkata-kata, tidak suka bohong. Ketika kita besar, kita menuai yang baik. Amin, anak-anak, kita menuai yang baik. Hasilkan yang baik, kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik juga. Anak-anak dikasih Tuhan, mungkin ada di sini masih malas bangun berdoa, masih malas berdoa. Itu sama dengan orang tidak menghasilkan buah. Kalau makan langsung lihat nasi sama ikan goreng sama telur dadar, ada sayur kangkung langsung. Aduh mama makan, enak mama makan. Lupa berdoa. Orang seperti itu sama seperti pohon ara yang tidak berbuah. Nah, kalau pohon ara berbuah bagaimana? Waktu makan tidak akan makan sebelum berdoa. Ya, waktu makan berdoa, waktu mau tidur berdoa. Ya, mau keluar dari rumah harus berdoa. Mungkin kamu bilang nanti pendeta, saya masih kecil, saya tidak tahu berdoa. Justru sejak kecil, kalau kita mau belajar berdoa sampai besar, kita akan tahu berdoa. Amin. Ya, kita menghasilkan buah yang baik sehingga Tuhan datang kali yang kedua, kita diangkat bersama-sama. Kita dijemput Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak yang jujur, yang sopan, yang dengar-dengaran, yang taat kepada firman Tuhan, kepada orang tua, kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita selalu menghasilkan buah yang baik. Amin. Dari perkataan, perbuatan, dari pikiran kita, hati kita selalu baik. Tidak suka curiga sama orang. Ini pasti nih teman saya ini, dia ini sudah cerita saya ini. Kalau hati kita mulai curiga, hati kita dongkol, hati kita jengkel, itu sama dengan hatinya tidak baik, tidak berbuah yang baik. Nah, harus dibersihkan, ya. Dibersihkan. Tuhan, saya mau berbuah, Tuhan. Ubah saya supaya saya berbuah, Tuhan. Amin, anak-anak. Ya, kita harus berbuah bagi Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita menjadi anak-anak yang bukan seperti pohon ara yang tidak berbuah, tapi kita menjadi pohon ara yang berbuah, yang menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menghasilkan buah yang baik. Terima kasih, puji Tuhan. Biarlah firman ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Haleluya.
Baik, puji Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa. Sesudah kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa penyembahan. Kita angkat satu pujian yang berkata, saat ku tak melihat jalanmu. Ya. Mari semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh baik bagi kami. Saat ku tak melihat jalanku,
semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat kedua tangan, kita terima berkat Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke rumahmu, jadilah engkau berkat, jadilah engkau teladan. Lakukanlah firman Tuhan yang engkau telah dengar saat ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengharapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menolong engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya berkata amin. Puji Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ibadah kita sampai di sini. Biarlah kita terus berada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan di sepanjang minggu ini. Tetap bantu orang tua, rajin di rumah, dengar-dengaran kepada mama dan papa, jangan jalan-jalan, tetap tinggal di rumah, dan biarlah hidup kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.